Hello, Assalamualaikum. Ketemu lagi dan balik lagi di channel Cerita Habibah. Bersama saya tentunya Habibah. Indonesia boykot produk Prancis. Yakin? Kok gue gak yakin ya? Sulit untuk mendefinisikan keadilan dalam konteks salah dan benar mengenai apa yang terjadi di Prancis yang merembet hingga seluruh dunia, termasuk Indonesia yang ikutan bersuara. Padahal, terlepas dari yang terjadi di Prancis, sebenarnya di Indonesia hal sensitif seperti ini lumayan ramai daftarnya. Setuju dan sepaham. Tidak ada satu orang pun di dunia yang membiarkan agama ataupun panutannya dipermainkan dengan alasan apapun itu. Menjadi sulit ketika budaya dan dalih kebebasan berekspresi seolah menjadi pembenaran dalam segalanya. Mungkin ini dikarenakan budaya Barat berbeda dengan Timur dalam berekspresi. Setidaknya itulah opini penulis. Ambil contoh sederhana. Di Barat asik-asik aja tuh memanggil nama orang tua kita. Sedangkan jika itu kita lakukan dalam budaya orang Indonesia, sudah kebayang bagaimana ngerinya. Masih menurut opini penulis, di Barat agama diyakini sebagai urusan pribadi. Tetapi ketika terjadi sebuah kasus yang kita ketahui membawa kematian, maka di sini negara hadir. Lalu, disinilah keadilan itu dicari. Pertanyaannya, adil menurut siapa? Adil itu abstrak sifatnya, sehingga tidak ada satuannya. Terlebih, masing-masing pihak merasa nilai yang dimiliki benar. Pada kenyataannya, bisa jadi memang benar dalam definisi dan nilai masing-masing. Sehingga, akhirnya penulis berpendapat, kalau tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Ungkapan lama dari orang tua kita dulu yang mengajarkan saling menjaga. Terkait ketika Presiden Jokowi bersuara, sementara di negeri ini kasus-kasus intoleransi lumayan panjang catatannya. Kembali lagi, pasti ada yang merasa tidak terperhatikan. Karena secara catatan kejadiannya memang begitu adanya. Bla 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 bla. Jika dilihat dari kacamata toleransi dan intoleransi, memang di Indonesia kasus intoleransi cenderung dianggap angin. Tetapi menyimpulkan keadilan dengan definisi seperti yang kita mau tidaklah mungkin. Ada kepentingan yang lebih besar, yaitu Indonesia. Menjaga keutuhan keragaman beragama di negeri ini yang mayoritas muslim bukan hal yang mudah. Bukannya jangan berharap, tetapi berteriak adil dalam arti setara rasanya sulit. Lebih bijak jika harapan kita hidup berdampingan dengan kebesaran hati, jika itu bukan dikatakan toleransi. Kalaupun ada suara Jokowi sebagai Presiden Indonesia mengenai kejadian di Prancis, penulis percaya lebih kepada kepentingan politik, mencegah adanya yang halu di tanah air seolah Jokowi sebagai Presiden Indonesia tidak peduli. Lalu, kenapa kegaduhan itu merembet menjadi boykot produk Prancis? Apakah ini maksudnya supaya Prancis tahu rasa? Entahlah. Kembali penulis tidak sedang membahas kegaduhan di Prancis. Hanya saja saat ini kondisi negara kita sedang susah. Semua merasakan dampak ekonomi yang luar biasa akibat COVID. Lalu, kenapa kesulitan dan penderitaan itu diperparah dengan tindakan boykot? Kita sebut saja produk Prancis yang sudah lama dikembangkan dan diproduksi oleh tenaga kerja Indonesia di negeri ini. Misalnya air mineral dan susu bayi.
Beberapa di antaranya bahkan sudah hadir di Indonesia sejak 1965 dan sudah menyatu mendapat kepercayaan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, faktanya produk-produk Prancis ini menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia yang notabene adalah saudara-saudara kita sendiri. Kebayang dong dengan gaung boykot, apakah adil untuk mereka jika akhirnya kehilangan pekerjaan? Termasuk juga dampaknya bagi pedagang eceran ataupun toko-toko kecil yang biasanya bisa bebas menjual. Mikir. Jangan ngelantur kemana-mana berteriak seolah menegakkan keadilan atau memberi pelajaran, tetapi justru kebablasan dan saudara sendiri yang menjadi korban. Hal sama juga dengan masyarakat. Jangan terprovokasi ikut-ikutan boykot tidak mau memakai produk Prancis. Ingat, beberapa produk Prancis dibuat di Indonesia dan di sana periuk nasi saudaramu. Ini mengingatkan kejadian beberapa waktu lalu ketika sari roti diboykot. Pelajaran berharga karena kesulitan yang paling terasa justru oleh saudaramu. Berpikirlah dengan kepala dingin dan bijak. Jangan petantang-petenteng seolah jagoan. Tapi setelahnya kehilangan pekerjaan dan lanjut dengan penderitaan lainnya. Ujungnya gigit jari, teriak minta tolong pemerintah atau bahkan menyalahkan pemerintah karena nganggur. Pandemi dan dampak ekonomi sudah lebih dari cukup membuat kita meringis. Apakah masih perlu urusan negara lain kita bawa-bawa ke rumah kita Indonesia? Jikapun yang terjadi di Prancis tidak bisa dibenarkan, maka kecamlah pemimpinnya atas ucapan dan penyampaiannya yang tidak pantas. Itu pun dengan pemahaman yang benar. Jangan asal ngikut karena semua berteriak, lalu ikut berteriak. Apalagi kalau nantinya seruan boykot dimodifikasi dengan tindakan sok jago sweeping dan demo berjilid seperti biasanya. Menghormati luka yang dirasakan umat Islam, tetapi penulis berharap kita melihat negeri ini. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan bahu-membahu untuk Indonesia. Termasuk diantaranya masalah menjaga kerukunan dan saling hormat di antara umat beragama. Selain tentunya saat ini kita harus bangkit memutar roda perekonomian negeri supaya tidak terpuruk. Nggak ada urusannya gaduh Prancis dengan boykot ini dan boykot itu. Ngapain, capek tahu. Tolong jangan gara-gara urusan kampung orang justru jadi tindakan bunuh diri untuk saudara-saudara kita karena kehilangan pekerjaan atau hal lainnya. Jangan kita terlena sehingga lupa mengurus negeri kita Indonesia.